Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memulaikan pujian penyembahan kita bagi Yesus hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang senantiasa melimpah atas hidup kami. Terbukti hari ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap mengatakan bahwa kami mengagumi akan Engkau. Sebab itu Tuhan, biarlah terus dalam hidup kami mengandalkan Engkau setiap saat, setiap waktu Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Mari yang mengagumi Tuhan, nyanyikan sekali lagi. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Saya persilahkan pada hambanya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami setiap hari. Sampai hari ini kami masih bisa sehat, kuat, dan kami bisa hidup dengan baik. Itu semua karena anugerah daripada Engkau. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas segala yang Kau sudah sediakan buat kami. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami belajar. Kau rapi kami sehingga kami belajar dari apa firman yang sudah diberikan. Berkati hamba-Mu supaya hamba bisa berbicara. Semua itu untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Wow, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Puji Queen. Saat ini saya masih tetap berada di Surabaya. Sebentar lagi saya akan balik ke Sulawesi untuk menunggu vaksin. Tapi sebelum menunggu vaksin, saya akan membagikan firman Tuhan dulu ya. Oke, tema bulan ini adalah ikut Tuhan itu wow. Yes, saya suka sekali tema ini. Karena kenapa? Saya percaya bukan hanya saya sendiri, tapi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di manapun yang sedang menonton, yang sedang melihat, dan juga yang sedang mengikuti ibadah ini, pasti akan mengatakan ikut Tuhan itu wow, dengan versi yang berbeda-beda. Tapi Allah kita dahsyat. Amin. Katakan dong amin ya. Oke. Agak panjang ya yang akan saya bagi, yaitu di Roma 8 ayat 31 sampai 39. Pembacaan firman Tuhan kali ini kita agak panjang ya, tapi tidak apa-apa. Bagi saya apapun itu kita mau belajar. Amin. Sama, saya pun akan belajar, saya pun belajar. Dan saat ini pun saya belajar bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Oke, yang sudah menemukan Roma 8 ayat 31 sampai 39 dengan perikop keyakinan iman. Oke, 31 kita akan baca bersama-sama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
jika di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ke-35 kita baca lagi, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kesesakan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi lagi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan pembacaan firman Tuhan, amin ya, dengan pembacaan firman Tuhan kita yang panjang ini, saya mengambil dan akan membagikan dua alasan kenapa kita ikut Tuhan itu menakjubkan, dahsyat. Saya akan membagikan kenapa. Karena ikut Tuhan itu harga mati. Artinya yang akan saya bagi dari mulai dua bagian dari pembacaan pemberitaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, dari Roma 8 ayat 31 sampai 34, itu dengan Roma 35 sampai 39, saya bagi dua. Dari situ saya belajar dan saya akan membagikan kepada Bapak Saudara. Kenapa? Karena yang pertama di Roma 8 31 34 sampai 34, saya memberikan bersama Tuhan itu harga mati. Amin. Artinya kalau kita sudah jadi pengikut Tuhan, pengikut Yesus, kita ikut di dalam Tuhan, kita sudah berada di dalam Tuhan, berarti kita sudah bersama dengan Tuhan. Itu sudah harga mati. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu sudah harga mati. Kenapa? Karena Yesus mati untuk kita. Allah Bapa kita yang begitu luar biasa, bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Itu jelas dinyatakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia menyerahkan Allah kita harga mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sudah berada di dalam hubungan bersama Tuhan, kita sudah berada bersama menjadi pengikut Tuhan, pengikut Yesus Kristus. Dia sudah mati untuk kita. Tentunya sudah ada harga yang jelas di dalam hubungan ini, yaitu dia mati di kayu salib untuk kita. Dia akan pasti menjadi pembela kita. Itu sudah harga mati. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara sering dengar, tahun kemarin selalu dibilang NKRI harga mati, gitu kan? Kalau kita dalam Yesus harga mati. Amin. Ya, jadi seperti yang saya katakan, bahwa kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ingat, itu satu statement harga mati yang sudah kita tidak bisa boleh ragukan lagi. Ya, namun kita nggak boleh takabur loh, nggak boleh sombong. Peristiwa yang pernah saya alami adalah
suatu waktu yang minggu kemarin ya, 2 minggu lalu kan saya pernah khotbah sharing bagi tentang kesaksian saya bahwa yang mana karyawan saya yang melakukan kejahatan pada waktu saatnya tiba dia memberikan kepada diisukan ya kepada orang lain bahwa dia akan menghadapi saya dengan 5 pengacara. Dia akan hadapi saya yang bingung. Tapi saya tidak ada rasa takut, saya nggak takabur. Saya cuma mikir, saya selama ini melakukan hal yang benar. Kenapa? Karena saya bersama Tuhan. Saya juga tidak akan mencemarkan nama baik Tuhan, mencemarkan nama Yesus begitu saja. Saya sudah melakukan kebaikan, saya mengampuni dia. Tapi dia mau datang berhadapan dengan saya pada waktu di pengadilan dan dengan 5 pengacara, saya bingung. Tapi saya nggak takut, saya nggak takabur. Tapi saya tahu siapa yang bersama saya. Betul, saya juga bisa memakai pengacara, saya juga bisa memakai banyak orang. Tetapi saya percaya Allah berada di pihak saya. Apalagi waktu itu peristiwa yang terjadi itu adalah Tuhan mengatakan pada saya di waktu saya berdoa adalah aku mau memakai engkau sebagai saksiku. Itu yang saya pegang, harga mati yang saya pegang. Dan pada waktu itu lagi diisukan, sudah mendekati masuk pengadilan, dikatakan akan diberikan dukun santet kepada saya. Maaf, saya ini memang orang yang polos dan lugu. Karena saking lugunya, karena saya cuma punya satu keyakinan, saya hanya memandang kepada Tuhan. Saya hanya memandang kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk saya. Saya orang yang lugu. Dan saya tahu harga mati itu berarti buat saya. Dan Tuhan akan membela saya. Tuhan akan berpihak kepada saya. Kira-kira siapa yang bisa? Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan dia bahkan yang menciptakan saya dan kamu dan kita semua. Haleluya. Tepuk tangan ya. Luar biasa Allah kita. Dahsyat ya. Mazmur 16 ayat 8 mengatakan begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia akan berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak akan goyah. Amin. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi, apapun di dalam kehidupan kita, janganlah takut, janganlah goyah. Karena apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan membela kita. Dengan tanda kutip ya. Tetapi kalau kita melakukan hal yang tidak benar dan ingin dapat pembelaan Tuhan, hello, maaf, kamu bukan pengikut Yesus, kamu bukan pengikut Tuhan. Karena yang saya tahu, pengikut Tuhan itu adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang sudah mengetahui apa artinya pengorbanan daripada Yesus sendiri. Dan orang-orang pengikut Tuhan tidak akan pernah mencemarkan nama baiknya. Tidak akan pernah memakai topeng. Apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Hey, halo, saya mau katakan, jangan kamu bawa nama Yesus. Jangan kamu merasa takabur. Karena Allah berada di pihak kita. Siapa lawan kita? Habis itu kamu melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan kamu menginginkan Allah membelamu. Maaf, bukan begitu. Tapi kalau kita menjadi pengikut Yesus, pengikut Tuhan, berarti kita tahu aturannya. Dan kita juga tahu ketika kita ikut aturan itu, maka kita akan dibela oleh Bapa kita, oleh Yesus Kristus. Amin. Alasan yang kedua, ikut Tuhan itu wow, yang saya bagi dari pembacaan adalah terikat tali kasih Yesus. Artinya, pada pembacaan Roma 8 ayat 35 sampai 39 yang dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara bisa dapat membacakan yang akan disediakan ayat yang bisa nanti akan dibacakan, baca sendiri ya. Saya menyimpulkan bahwa ketika tali terikat dengan tali kasih Yesus, kasih Tuhan, kasih Bapa, kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Dia akan melindungi kita.
ketika kita menjadi kekasih yang dikasihi. Itu perkataan ini perhatikan baik ya. Kekasihku, duhai kekasihku. Wow, ingat itu ya. Coba kalau yang lagi pacaran, coba perhatikan. Kalau bilang duhai kekasihku, wah itu pasti dibela-belain ya. Kalau datang tidak boleh telat, cepet-cepet ya. Kalau boleh semua, makan pun tidak enak, tidur pun tidak enak. Semua aku ingat kamu. Muka terbayang-bayang ya. Tapi ingat, jangan sampai kamu selingkuh. Sekarang lagi banyak gosip ya. Tapi anak Tuhan tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya, ketika kita ikut Tuhan, itu kita sudah terikat tali kasih dengan Tuhan. Jadi nggak boleh macam-macam. Kenapa? Karena Dia akan melindungi kita. Dia akan membuat kita bahagia. Dia akan selalu menyediakan apapun itu. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ya, Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dari korban yang harum bagi Allah. Dalam pemberitaan ini, ketika kita sudah berada di dalam kasih Yesus, ketika Yesus mengasihi Allah Bapa, kita mengasihi kita dengan cara Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk turun ke bumi, untuk menebus dosa kita, untuk menjadi manusia. Berarti keterikatan kasih begitu lekatnya, begitu Allah mengasihi kita. Ini hati-hati, Allah kita Allah yang cemburu. Nah, bahaya kalau kita menyakiti Dia, kalau kita menduakan Dia. Tapi ketika kita bersama dengan Dia, menjadi kekasihnya, menjadi anak-anak yang terkasih. Kalau kamu punya Bapa seperti Allah kita, luar biasa kan? Amin. Sedangkan kita punya Bapa saja yang ada di dunia ya, kita punya Bapa yang ada di dunia ya, bisa membela kita, melindungi kita, bekerja untuk kita, semuanya apa aja. Kayak anak saya ya, kalau ketemu papanya itu, aduh papanya minta ampun, "Oi, gendut, sayang, kamu mau minta apa?" Ini Bapa yang di dunia ini. Apalagi kalau Bapa kita yang di surga, yang punya segalanya. Amin. Jadi kita ikut Tuhan itu wow. Karena apa? Kita dilindungi. Bapak Ibu Saudara, sudah lama ada orang yang giniin menyampaikan ke saya, ada tuh kamu itu mau dimatiin. Kaget saya. Bukan saya sih sebenarnya, suami saya yang ditarget. Mau dimatiin. Matiin apa dulu? Perasaan soal mati-mati ini kan urusan Tuhan ya. Terus habis itu karena saya orang yang selalu positive thinking, saya puji Tuhan karena memang kalau jadi anak Tuhan itu gitu deh. Ya, anak Tuhan itu selalu positive thinking, gak baperan, gak sensitif ya. Jadi waktu saya diomongin gitu, apalagi ini berbicara tentang suami saya, tentunya sebagai istri, wow, gak mau dong kalau suaminya dibilangin kayak gitu kan. Tapi saya mendengarkan dulu, dan diceritakan adalah itu mau dimatiin tuh, kamu punya suami, apa saja usaha pekerjaannya, apa saja barang yang dijual, apa saja yang kamu usahakan semua, pokoknya mau dihajar gitu. Artinya pokoknya apa saja yang kamu jual dia juga mau jual, terus dia mau banting harga, dia mau kasih mati kamu kalau boleh, pokoknya nggak usah ada lagi di tempat ini katanya gitu. Wow, saya bilang luar biasa banget nih orang ya. Saya nggak takabur sekali lagi, tapi saya tahu saya punya Allah. Saya ini adalah kekasih Tuhan. Saya adalah anak terkasih. Saya percaya ketika mereka membicarakan itu, memplanning itu, saya percaya malaikat sudah mendengar itu, malaikat mencatat.
punya Allah yang akan membela suami saya. Puji Tuhan sampai hari ini kami semua sekeluarga dalam keadaan baik-baik saja. Jangankan kami sekeluarga, puji Tuhan, seluruh karyawan, seluruh keluarga besar kami semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena kenapa? Kami selalu berdoa. Kami selalu berdoa untuk mereka, karyawan saya, berdoa buat anak-anak saya, buat keluarga-keluarga saya, bahkan keluarga daripada suami saya. Itu kami bawa dalam doa kami. Kepada teman-teman, siapapun itu, kami selalu berdoa. Apalagi anak saya yang paling kecil itu paling pintar. Dulu waktu masih umur 3 tahun, 4 tahun, dia belum bisa menjabarkan doanya. Dia cuma kasih tahu begini, Tuhan Yesus yang baik, aku mau berdoa untuk semua yang apa-apanya, yang semuanya yang ada di Bobo apanya, keluarga yang apa-apanya, semua pokoknya apa-apanya gitu. Tapi saya percaya Allah kita mengetahui isi doanya, isi hatinya, maksud dan tujuan dia. Amin, amin, amin. Kenapa kayak ikut Tuhan itu wow, imagine sekali gitu loh. Saya sampai gemes ya, sorry ya, saya sampai gemes sekali gitu. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang terlalu sensitif dan udah down gitu, saya gemes juga gitu loh. Katanya bilang anak Tuhan gitu kan, sudah ikut Yesus, ikut KKR, ikut retret, pokoknya dah ikut semua, baca Alkitab tiap malam. Tapi begitu ada masalah langsung down, langsung tidak punya pengharapan. Itu saya gemes sekali Bapak Ibu Saudara ya. Artinya begini, waktu orang itu mengatakan, saya cuma bilang, ya sudah, saya itu gak pernah mau membalas orang. Saya cuma bilang, saya punya Tuhan yang besar, saya punya Allah yang besar. Saya sangat percaya, dikatakan bahwa Allah itu akan membela kita. Amin. Apapun itu, makhluk dimanapun, kuasa apapun, baik yang di atas atau mau di bawah, apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Allah. Dan Allah yang akan menentukan semuanya. Hidup matinya kita itu jelas. Amin. Saya bilang biarkan saja. Yang penting saya sudah tahu. Nah, berarti itu namanya kita kemilau. Kalau ada orang yang ingin mencelakai kita, walaupun kita ini sudah berbuat baik, itu tentunya karena kita itu kemilau. Kemilau itu tahu nggak? Shiny itu apa? Bercahaya, terang, ya kan? Jadi karena kita sudah berada di dalam tali kasih Tuhan, di dalam tali kasih Yesus, tentunya hidup kita kan bercahaya. Hidup kita itu wow, sehingga apapun yang kita lakukan itu wow di mata orang lain. Ya tentunya akan ada banyak versi. Tetapi saya bilang, ketika ada orang ingin melakukan sesuatu, merencanakan yang berkarakter yang jahat, saya percaya kau akan berhadapan dengan Tuhan Allah yang saya sembah, yang aku sembah. Dengar baik. Ada juga yang datang ke rumah saya, maaf, ada ilmu sedikit tentang lebih daripada paranormal. Dia bilang masuk ke rumah kami, waduh, rumah kamu ini kosong, tidak ada pelindungnya. Kalau kamu dikirim sesuatu, tembak langsung, udah lu mati ini, lu payah katanya gitu. Aduh, saya bilang, kamu ini terlalu polos ini rumah, kamu terlalu ini nggak ada apa-apa, bentengnya nggak ada. Aduh Tuhan, saya langsung korek-korek suami saya, colek. Sedang aduh Tuhan, saya bilang, tolong dalam nama Yesus. Saya bilang gitu. Ya udah, jadi saya biarkan aja orang ini bilang ini ya nggak apa-apa. Kita tetap harus menghormati, biarkan saja. Nanti biarkan dia akan melihat bukti yang nyata. Karena gini, kita itu ngotot kasih tahu dia, akhirnya terjadi pertengkaran. Saya nggak mau, saya nggak suka dengan orang yang kalau ada orang yang ngomongin saya seperti ini, terus saya itu bantah-bahan tahan sama dia. Saya itu lebih suka dengan gaya Yesus. Yaitu Yesus mengajarkan kita untuk apa? Melakukan tindakan mujizat. Itu yang Yesus lakukan. Di saat Yesus berada di dunia, apa yang dilakukannya adalah pekerjaan Allah.
mujizat dari Tuhan yang mana memperlihatkan bahwa dia adalah anak Allah, dia Mesias. Dia menunjukkan pengajaran-pengajaran, mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan saya belajar melakukan itu. Saya nggak mau bantah orang, saya nggak mau ngotot. Jadi orang Kristen itu cukup kasih lihat bukti. Kadang-kadang kita kalau ngomong belum tentu buktinya oke. Jangan-jangan kita yang loyo, kita yang lembek gitu loh. Akhirnya apa? Orang bilang, orang Kristen memang begitu dah. Buktinya kan orang Kristen itu begitu toh. Buktinya dia gini. Nah, itu apalagi bibirnya gini. Wah, sudah itu bukan orang Kristen ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kita semua tidak seperti itu. Amin. Ya. Dan waktu orang itu bilang gitu, saya colek suami saya. Sudah. Akhirnya dia pulang, kami ya berdoa, Tuhan, saya bilang kepada suami saya, kita mempunyai kepercayaan ya betul, Tuhan yang akan membentengi kita, Tuhan Allah kita yang akan melindungi dan akan membela, karena kita ini kekasih. Akhirnya apa? Saya katakan bahwa saya cuma takut jangan sampai ada celah. Ketika kita mendengar kata itu bahwa rumah kami tidak ada isinya apa, akan ada tawaran yang diberikan pada kami, yaitu kan sudah pasti kayak gitu ya. Oh, kamu mau nggak kalau saya kasih ini supaya untuk melindungi ini, dia melindungi ini. Kamu punya rumah sudah ada yang bikin ini bikin itu. Itu sudah pasti. Efesus 4 ayat 27 mengatakan begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena kalau kita sudah memberikan kesempatan pada iblis, kita akan merusak kehidupan kita yang sudah terikat di dalam tali kasih Yesus. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kita menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada hal yang lain. Sedangkan tadi yang saya katakan bahwa jadilah anak-anak yang penurut, jadilah anak-anak terkasih. Allah kita cemburu. Jadi jangan coba-coba kau duakan. Jangan coba-coba foto bertiga. Sorry. Jadi saya bercanda ya, yang memang lagi viral foto bertiga ya. Jadi saya bercanda supaya jangan yang ada yang tegangkan. Artinya marilah kita semua menjadi pengikut Tuhan yang dahsyat, yang wow, karena kau akan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu adalah suatu hal perjalanan yang luar biasa yang ada di dalam spiritual ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena saya sudah mengalami dan saya sudah menyaksikan begitu banyak perihal-perihal yang terjadi dan Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan yang memberikan mujizat itu. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, selesai sudah pembacaan firman dan juga penjabaran yang saya berikan. Tapi Tuhan, saya minta Engkau tetap berada di dalam penjabaran ini lebih baik lagi untuk memberikan pengertian dan juga memberikan kekuatan kepada seluruh yang ada, yang menonton, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, biarlah berita firman ini akan menjadi satu pedoman hidup yang luar biasa, dan Engkau akan memampukan kami untuk menjalani hidup kami, dan kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang wow, yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang luar biasa pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi kasih hati kami yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang selalu membela kami. Biarlah kami semua diprotek, dilindungi dari apapun. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala anugerah penyertaan yang sudah Kau berikan pada kami. Tuhan, Allah Bapa, kalau ada teman-teman, saudara, kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, anak muda atau siapapun Tuhan, mereka lagi terpapar sakit, apapun sakitnya, apapun yang mereka alami rasa sakit, biarlah Engkau menjamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kekuatan, diberikan semangat, ketenangan, dan mereka akan mengetahui betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau akan menjamah mereka, seluruh tubuh mereka, obat-obat, apapun Tuhan yang masuk dan yang mereka makan, Tuhan biarlah Engkau memberkati dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan, akan menjadi kekuatan dan akan memproses agar sel-sel tubuh mereka akan kembali normal ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, seluruh Indonesia, seluruh dunia yang akan memvaksin, menerima vaksin Tuhan. Berkati kami semua. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa membuat Tuhan penyakit-penyakit lagi Tuhan, supaya kami semua bisa terlepas dari virus corona ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan kami semua, menyembuhkan bumi ini kembali, dunia ini Tuhan. Ampuni seluruh manusia, seluruh kami semua Tuhan yang sudah melakukan kesalahan ataupun dosa yang sehingga mendurhakan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami semua Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh kami semua, berkati Indonesia, berkati dunia, berkati kami semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Hamba-hamba Tuhan yang lagi dalam pelayanan, di dalam pelayanan daerah ataupun provinsi ataupun negara lain, Tuhan berkati, lindungi mereka dalam nama Yesus, di dalam penindasan Tuhan. Kuatkan mereka semua sehingga pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan tetap berjalan dengan baik ya Bapak. Gereja-gereja yang sudah mulai Tuhan lemah lesu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lemah lesu Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kuatkan mereka semua sehingga kami semua bisa Tuhan tetap melakukan pelayanan untuk membawa nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah kami semua. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, berkat Allah Bapa di dalam kehidupan kami, keluarga kami ya Bapa. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang akan menyertai kami seterusnya dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama